Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-54. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-50 saja. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, salah satu hal yang kita yakini adalah masih adanya mujizat di dunia ini. Untuk melihat dan mengalami mujizat, tidak harus melihatnya dengan tanda yang spektakuler, melainkan hal yang sederhana, seperti Tuhan yang terus memberi kesehatan dan nafas hidup. Tuhan masih memutar bumi ini setiap hari, sehingga ada malam dan siang. Tuhan terus meregenerasi tubuh kita, sehingga tetap sehat, dan masih banyak lagi. Ketika kita membaca firman Tuhan, khususnya di dalam Injil, tentu banyak sekali mujizat yang dilakukan Yesus, seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mengatasi badai, membangkitkan orang mati, melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan, serta masih banyak lagi. Ketika Yesus di kota Kana, Yesus pernah diminta ibunya Maria untuk mengubah air menjadi anggur, supaya tuan rumah tidak dipermalukan. Demikian ketika ia dan para muridnya dari Yudea ke daerah Galilea dan tibalah di kota Kana, ada seorang pegawai istana Herodes yang bertugas di Kapernaum datang kepada Yesus. Ia memohon kepada Yesus supaya datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit dan hampir mati. Namun Yesus tidak melakukannya, melainkan ia berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Sekali lagi, ia meminta Yesus datang ke rumahnya. Namun Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Maka pegawai istana ini percaya dan pergi pulang. Singkat cerita, ketika pegawai ini hampir tiba di rumahnya, para hambanya menyambutnya dan berkata bahwa anaknya telah sembuh dari sakit kemarin, yang artinya setelah Yesus berkata anaknya hidup, maka sembuhlah anak itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 hal yang boleh kita pelajari dari pegawai istana ini, yaitu pertama, dalam pergumulannya ia taat dengan apa yang diperintahkan Yesus. Demikian dengan kita. Ketika kita mengalami pergumulan dan kesusahan, ketaatan kepada Tuhan harus terus kita jaga dan lakukan. Hal ini tidak mudah, namun kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita pada masa yang akan datang. Kedua, ia terus beriman dengan apa yang dikatakan Yesus. Demikian dengan kehidupan kita. Terkadang ketika mengalami pergumulan, iman kita bisa saja turun. Namun sebaliknya, dengan pergumulan tersebut, Tuhan ingin supaya iman kita dimurnikan dan diteguhkan untuk semakin setia kepada Tuhan. Pada akhirnya, ketika orang percaya mau melakukan hal yang demikian, maka mujizat Tuhan pasti terjadi, khususnya mujizat rohani yang melampaui akal dan pikiran, di mana Tuhan menguatkan dan memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kasihi, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Kuasa-Mu tidak terbatas dalam hidup kami ketika mengalami pergumulan, baik itu kesehatan, pekerjaan, materi, relasi, dan lain sebagainya. Kiranya Engkau bertindak dan memulihkan hidup kami. Sembari menunggu uluran tangan-Mu yang nyata, kami ingin terus taat dan beriman kepadamu, sehingga kelak kami terus mengalami sukacita dan damai sejahtera.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.